Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Dwi Nugraheni. Saya merupakan dosen program studi Rekayasa Tekstil, Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan unjuk kerja bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Rekayasa Sistem Rantai Pasok. Beberapa hal yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah identitas mata kuliah, kemudian kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, referensi, sistem penilaian dan evaluasi, serta rekaman pembelajaran daring sinkron. Nama mata kuliah yang saya ampu yaitu Rekayasa Sistem Rantai Pasok dengan kode mata kuliah SRT 603 yang diberikan kepada mahasiswa semester 6 dengan bobot 2 SKS dan masuk pada rumpun bidang ilmu mata kuliah manajemen industri dengan jumlah pertemuan 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS. Kemudian untuk rumusan capaian pembelajaran lulusan yang melekat pada mata kuliah ini yaitu CPL 9, Perencanaan dan Teknologi atau Planning and Technology, mampu merancang, mengembangkan, dan mengoptimalkan proses manufaktur serta sistem produk tekstil dengan memanfaatkan sumber daya dan perangkat teknik untuk meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam industri tekstil modern. Capaian pembelajaran mata kuliah terdiri atas dua hal. Yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep, struktur, serta aliran sistem rantai pasok dalam konteks industri tekstil untuk mendukung perencanaan dan pengendalian proses produksi secara efisien. CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan merancang perbaikan sistem rantai pasok dengan mempertimbangkan integrasi proses, efisiensi, dan berkelanjutan. Kemudian peta analisis capaian pembelajaran sebagai berikut, di mana terdapat keterkaitan antara capaian pembelajaran lulusan dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Sistem pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah student-centered learning, yaitu yang pertama membuat analisis terkait studi kasus sistem dan manajemen rantai pasok, yang kedua berdiskusi dua arah dengan dosen, dan yang ketiga mengerjakan soal-soal sebagai bahan evaluasi yang berkaitan dengan pokok bahasan mata kuliah. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan yaitu blended learning. Selain mengajar melalui metode tatap muka dan diskusi langsung di dalam kelas, dosen menggunakan beberapa platform digital agar memudahkan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan yang sifatnya daring. Platform digital yang digunakan antara lain YouTube, Zoom, WhatsApp, ataupun Google Classroom. Kemudian materi pembelajaran yang saya sampaikan pada mata kuliah ini, yang pertama pengantar sistem dan manajemen rantai pasok, kemudian strategi rantai pasok, lalu perancangan produk baru pada perspektif sistem dan manajemen rantai pasok, konfigurasi jaringan rantai pasok, kemudian pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi, lalu mengelola persediaan pada rantai pasok, manajemen pengadaan, manajemen transportasi dan distribusi, serta distorsi informasi dan bullwhip effect. Selain itu juga ada pengukuran kinerja rantai pasok, teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok global, dan yang terakhir rantai pasok berkelanjutan. Kemudian masuk ke sistem evaluasi.
Sistem evaluasi dilakukan untuk mengukur ketercapaian CPMK pada mata kuliah ini. CPMK 1 dievaluasi melalui kuis, tugas individu, dan UTS. Bobot untuk CPMK 1 yaitu sebesar 50% dari nilai akhir. Kemudian CPMK 2 dievaluasi melalui tugas kelompok dan UAS dan memiliki bobot sebesar 50% dari nilai akhir. Untuk keaktifan dan presensi mahasiswa telah masuk ke dalam komponen 2 CPMK tersebut. Selanjutnya yaitu sistem penilaian. Mahasiswa minimal harus memenuhi nilai C untuk masing-masing CPMK atau setara dengan 60 poin. Jika belum memenuhi nilai tersebut, maka mahasiswa wajib untuk melakukan ujian atau penugasan perbaikan pada CPMK yang belum memenuhi nilai minimal. Kemudian, setiap mahasiswa minimal memenuhi nilai C untuk nilai akhir, dan nilai akhir akan dihitung dari akumulasi nilai CPMK. Kemudian akan kami sampaikan video proses pembelajaran secara daring sinkron yang sudah kami rekam. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada mata kuliah rekayasa sistem rantai pasok. Namun sebelum perkuliahan kita mulai, ada baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izin saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ampun. Oke, oke baik. Oke, hari ini pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Introduction to Supply Chain Management atau pengenalan tentang manajemen rantai pasok. Teman-teman ada yang udah pernah mendengar atau udah relevan dengan kata rantai pasok? Belum, Bu. Belum? Oke, baik. Kalau gitu kita belajar dari awal gitu ya. Jadi, reason behind the need for supply chain atau dalam bahasa Indonesianya adalah arti atau reason itu alasan dibalik dari butuhnya kita SC. SC itu supply chain gitu ya. Yang pertama adalah karena perusahaan banyak melakukan outsourcing atau subcontracting dari supply chain yang lebih kompleks. Jadi perlu pendekatan supply chain yang lebih komprehensif. Selain itu, kenapa kita perlu supply chain? Karena time-based competition. Waktu itu menjadi faktor kompetisi yang penting, terutama untuk produk-produk yang time sensitive. Produk yang time sensitive ada yang tahu seperti apa? Belum tahu, Coba. Bu. Oke, baik. Nanti coba dipelajari lagi. Tapi time sensitive itu sebenarnya produk-produk yang sangat sensitif terhadap waktu gitu ya. Dalam artian dia itu cepat berganti sesuai tren atau mode seperti itu. Kalau misal contoh yang paling nyata atau real produk-produk yang sangat sensitif dengan waktu apa contohnya? Yang misal dalam waktu dekat dia akan hilang. Contohnya apa tuh? Atau berganti model atau tren. Contohnya, Pak. Makanan, Makanan, betul. Selain itu apalagi yang kita pakai sehari-hari? fashion, Fashion atau baju. Itu tipe-tipe produk yang time sensitif seperti itu. Terus kemudian alasan yang lain kenapa perlu supply chain adalah karena persaingan pasar yang lebih ketat. Jadi perlu upaya
terintegrasi dan lintas organisasi untuk mengurangi biaya, menjaga kualitas, menjaga ketersediaan produk yang ada di pasar. Dan terakhir, alasan dibalik kita membutuhkan supply chain atau rantai pasok adalah perkembangan teknologi dan model bisnis. Jadi perlu adanya inovasi pada rantai pasok menuju rantai pasok yang smart dan intelijen. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, nah nih gongnya, apa yang dimaksud dengan supply chain? Ada yang bisa membacakan untuk saya supply chain itu apa? Vanessa coba. Yaitu jaringan perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan mengantar suatu produk ke tangan pengguna akhir. Oke, bisa Oke. dipahami ya dari sini ya. Makasih Vanessa. Jadi, supply chain atau rantai pasok itu adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan mengantarkan suatu produk sampai ke tangan pengguna akhir. Jadi dari sebelum produk itu dibuat atau dari bahan bakunya itu sampai ke tangan pelanggan, jaringan-jaringan yang ada di dalamnya itulah yang nantinya dipelajari dalam rantai pasok. Seperti itu. Dapat dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Kemudian ada tiga macam aliran yang harus dikelola. Yang pertama ada barang, uang, dan informasi. Dari ketiga aliran itu nantinya akan membentuk rantai pasok yang sifatnya efisien dan efektif. Kemudian model supply chain ini mengalami simplifikasi gitu ya, atau lebih simple. Yang pertama adalah dari sebelah kiri itu ada supplier tier 2 dalam artian suppliernya lagi sebelum masuk ke manufaktur. Lalu ada supplier tier 1, kemudian manufaktur yang ada di tengah-tengah. Setelah dari manufaktur atau produksi itu akan ke distributor, lah ke distributor yang terakhir ada di retail atau toko. Aliran yang ada di atas atau panah tiga yang ada di atas ini adalah aliran baik finansial, material maupun informasi. Kalau dari supplier tier 2 ke tier 1 ke manufaktur atau ke kanan grafik, secara finansial dia akan menerima invoice, atau term pembayaran dari suatu produk, seperti itu dari segi finansial. Kalau dari segi material, otomatis dia akan menerima bahan bakunya, komponennya, produk jadinya, atau bahkan bisa produk setengah jadi gitu. Kalau dari segi informasi, yang bisa diantarkan atau dialirkan nih dari supplier tier 2, tier 1 ke manufaktur dan selanjutnya adalah informasi mengenai kapasitas produknya, status pengirimannya, quotationnya atau kapasitasnya, kemudian informasi secara teknis seperti itu. Itu yang ke kanan. Kalau yang ke kiri, yang dari toko atau retail ke distributor kemudian sampai ke supplier, secara finansial dia adalah tentang pembayarannya karena udah produk jadi gitu ya sampai ke toko. Jadi yang perlu diselesaikan adalah secara finansial itu pembayaran. Yang kedua adalah tentang materialnya. Kadang ada barang-barang yang diretur. Sering dengar ya kata retur ya? Iya, Bu. Iya, Apa Bu. itu? Coba kalian retur, retur itu seperti apa? Coba Pandu yang jawab. Pandu, retur barang misal, itu seperti apa? Oke, kayaknya Pandu sedang ada isu connectionnya ya. Coba saya minta tolong ke Raven coba. Retur, retur, kata retur ketika kamu dan kata itu Kembaliin barang, Bu.
Betul, pengembalian barang. Jadi kalau dari toko itu akan sangat apa ya, sangat normal lah ketika mengembalikan barang kalau barangnya nggak bagus atau ada sedikit cacat gitu bisa dikembalikan. Kemudian recycle dan ada repair atau perbaikan. Lalu informasinya yang mengalir dari toko ke distributor dan ke sebelah kiri lah ya, entitas-entitas yang sebelah kiri dari grafik itu ada stok, ada penjualan, dan ada RFQ atau RFP. Oke, so asik nih. Supply chain mission is to deliver value to customer in a cost effective way. Artinya adalah rantai pasok itu adalah sebuah misi. Misi dari supply chain atau rantai pasok itu adalah untuk mengirimkan nilai kepada customer dengan cara cost yang efektif seperti itu. Pada intinya itu. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Nah, em, jadi secara apa ya, visual lah ya, supply chain itu enggak cuma dari produksi ke toko aja. Cuman banyak sekali komponen sebelum barang itu datang kepada kita atau kita sebagai end customer. Mulai dari supplier di sebelah kiri, lalu ada produsen, kemudian bisa ke warehouse, lalu didistribusikan baru sampai ke toko, setelah itu ke end customer. Nah, intinya adalah jika ada problem atau ada masalah di dalam supply chain, ini maka akan mengefek ke seluruh chain atau seluruh rantai yang ada di gambar ini gitu. Dan fokusnya rantai pasok itu ada di end customer atau customer terakhir gitu. Nah, saya juga menambahkan sedikit nih, ada ilustrasi tentang supply chain yang ada di pabrik biskuit. Coba teman-teman pahami dulu, bisa dilihat kalau pada kotak satu, 2, 3, 4 itu apa? Supplier bahan baku. Betul, bahan bakunya dari si biskuit itu ada, kalau di sini ya, kalau di grafik ini ada gandum, tebu, garam, sama aluminium. Aluminium di sini untuk apanya ya? Bukan untuk makanannya, tapi untuk kemasannya Packaging. seperti itu. Kemudian dari penghasil-penghasil bahan baku itu masuk ke pabrik. Pabriknya ada di kotak 5, 6, 7, 8. Ada yang kelima itu ada pabrik tepung dari penghasil gandum itu ke pabrik tepung terigu. Dari penghasil tebu itu akan masuk ke pabrik gula, begitu seterusnya. Kalau penghasil aluminium dia akan masuk ke pabrik kaleng, dan itu nantinya akan bermuara ke pabrik biskuit gitu. Itu semua bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat biskuit itu, dan kemudian setelah dimanufaktur atau diproduksi, hasil biskuit itu akan didistributorkan ke didistribusikan ke supermarket atau toko-toko sebelum nantinya kalian bisa membeli biskuit itu. Bisa dipahami dari grafik ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, itu tadi adalah akhir dari materi hari ini. Atau adakah diskusi atau ada pertanyaan, teman-teman, tentang materi kita hari ini? Salsa mungkin mau bertanya? Bu, kalau misal kan sekarang eranya ini ya serba teknologi serba digital. Nah, itu kalau di apa kayak teknologi sekarang diterapkan ke SCM gimana, Bu? Oke, baik. Jadi pertanyaannya adalah menerapkan teknologi digital pada rantai pasok seperti itu ya. Betul? Iya, Bu.
Oke, jadi teknologi digital mah sangat mungkin sekali ya untuk diterapkan di rantai pasok, dan itu bisa menjadikan rantai pasok itu lebih efisien dan efektif gitu. Salah satu contohnya kalau zaman dulu, ya zaman dulu banget itu saya kuliah misal menghubungi eh, orang gudang semisal kita harus datang ke gudang gitu karena saat itu belum ada teknologi untuk ke gudang kan kita membutuhkan waktu membutuhkan tenaga seperti itu banyak waktu yang terbuang banyak tenaga yang terbuang tapi setelah ada teknologi contohnya anggap yang paling singkat yang paling simpel adalah WhatsApp semisal jadi kita bisa menghubungi orang gudang atau orang inventory dengan menggunakan WhatsApp itu teknologi masuk di situ kemudian bisa mempermudah atau memperlancar informasi antar entitas di supply chain seperti itu. Sangat mungkin dan sangat efektif efektif sekali sih kalau teknologi diterapkan di supply chain. Seperti itu, Salsa, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Ada yang bertanya lagi selain Salsa? Oke, Naya, silahkan. Gue mau nanya, kan waktu dulu itu pernah sempat yang kelangkaan minyak, yang apa sih minyak di akibat perang itu tau Bu. Nah, Betul-betul. itu tuh gimana caranya eh yang kayak pemerintah atau segala macam kok bisa sampai sekarang tetap berjalan-berjalan aja, Oh nggak ya, ada oke, kayak oke. Oke, oke, oke. Jadi, benar sih Naya, saya setuju sih sama pertanyaannya. Memang kelangkaan minyak yang dikabarkan akan terjadi itu memang akibat perang dan itu tentunya sangat relate dengan rantai pasok karena ada satu entitas yang diganggu, yaitu distribusi minyak mentahnya ya yang diganggu di situ ya. Nah yang Naya bingungkan adalah kenapa sampai sekarang masih ada gitu kan? Masih ada stoknya dan masih kita bisa beli gitu ya. Nah, itu karena di setiap entitas rantai pasoknya itu punya stok yang safe, di save atau diamankan. Jadi semisal nih, kan rantai pasok itu menyeimbangkan antara penawaran sama permintaan gitu ya. Ketika permintaan minyak di Indonesia anggap aja 10.000 liter gitu. Tentunya yang menyediakan kan harus 10.000 liter nih, ya kan? Cuman karena ini mau jualan, otomatis yang dia sediakan nggak cuma 10.000 liter. Dia pasti akan menyediakan lebih dari itu untuk stoknya. Kenapa berpikir seperti itu? Karena siapa tahu nih yang 10.000 liter ini tiba-tiba karena laku banget nambah jadi 15.000 liter. Jadi masih ada safety stoknya atau stok yang aman yang bisa diamankan yang ketika ada gangguan jalur rantai pasok perang itu masih bisa didistribusikan seperti itu. Tapi safety stock itu tentunya terbatas sama waktu, nah ya. Ada waktu yang menjadi batas stok itu benar-benar habis. Misal, karena kayaknya saya sempat dengar berita kalau punya cadangan minyak kita hanya untuk 1 bulan atau berapa bulan. Ada pejabat yang bilang seperti itu karena dia dapat data dari safety stock tadi. Ternyata kalau dilihat permintaannya, stok yang segini tuh habis dalam 1 bulan. Kalau pasokan minyaknya belum datang dalam 1 bulan, maka kita terjadi krisis seperti itu. Nggak ada minyak yang bisa kita beli gitu. Tapi jika pada kenyataannya minyak bisa kita beli, berarti eh, mungkin jalur distribusi dari minyak mentah itu sebenarnya sudah jalan, cuman tidak selancar sebelumnya. Seperti itu, Naya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Berarti kalau misalnya kenaikan harga gitu juga itu termasuk ada kekurangan dari stok. Betul, betul sekali.
harga naik itu udah otomatis stoknya itu nggak ada atau stoknya kurang. Kalau enggak itu ya kenaikan harga distribusinya. Misal nih, oke lah, di Selat Hormuz itu kita culke nih kapal yang dari Indonesia. Cuman kamu harus bayar 3 kali lipat. Nah, bayar distribusi 3 kali lipat atau transportasi 3 kali lipat otomatis kan berefek ke harga minyaknya ya, karena harga minyak juga selain dari harga minyak mentahnya juga bergantung dari harga transportasinya untuk mengantarkan minyak itu, seperti itu. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada kuliah rantai pasok hari ini. Jika bisa saya rangkum, rantai pasok itu adalah konfigurasi jaringan-jaringan yang efisien dan efektif dan berfungsi untuk mengefektifkan dari jalur atau informasi rantai pasok itu gitu. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas konfigurasi jaringan rantai pasok. Namun sebelum itu kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hirobil Alamin. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke.